Video ini akan membahas tentang masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Jadi silahkan tonton, simak, dan pahami video materi yang akan dijelaskan. Teori penyiaran agama Buddha di Indonesia. Kita ketahui bahwa agama pertama kali yang masuk ke Indonesia itu adalah agama Hindu dan Buddha. Sebelum adanya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia, di Indonesia itu adalah zaman prasejarah. Ya, jadi sebelum adanya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia, Indonesia itu masih berada pada zaman prasejarah, di mana pada waktu itu kehidupan manusia Indonesia masih sangat primitif dan adanya manusia purba di Indonesia. Baik, langsung saja tentang teori penyiaran agama Buddha di Indonesia. Penyiaran agama Buddha di Indonesia itu diperkirakan terjadi sekitar abad ke-2 Masehi. Ya, bukti yang ada adalah penemuan arca Buddha yang terbuat dari perunggu. Ini ditemukan di daerah Jember, Jawa Timur. Adapun misi penyiaran dalam agama Buddha itu disebut dengan Dharma Duta. Setelah masuk dan berkembang, nanti pada puncaknya adalah adanya kerajaan yang bercorak Buddha di Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah teori penyiaran agama Hindu di Indonesia. Ada 5 teori yang mengatakan masuk dan berkembangnya agama Hindu di Indonesia. Yang pertama adalah teori Sudra, yang kedua adalah teori Waisya, yang ketiga adalah teori Ksatria, yang keempat adalah teori Sudra, dan yang kelima adalah teori arus balik. Baik, kita bahas dulu yang pertama, yaitu tentang teori Sudra. Teori Sudra mengatakan bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia itu dibawa oleh kasta Sudra. Karena kasta Sudra ini dianggap sebagai orang buangan. Ya, jadi orang buangan yang berasal dari India. Jadi perlu kita ketahui bahwa agama Hindu dan Buddha ini berasal dari India. Lanjut tentang teori Sudra. Teori Sudra ini diungkapkan oleh salah satu tokoh yang bernama Van Weber. Kemudian yang kedua itu adalah teori Waisya. Teori ini mengatakan bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia itu dibawa oleh orang-orang yang berkasta Waisya. Kasta Waisya ini terdiri dari para pedagang. Ya, jadi para pedagang yang berasal dari India itu datang ke Indonesia, selain berdagang juga sambil menyebarkan agama Hindu. Teori ini diungkapkan oleh tokoh yang bernama N.J. Krom. Kita lanjutkan untuk teori yang ketiga, yaitu teori Ksatria. Teori Ksatria mengatakan bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia itu dibawa oleh masyarakat yang berkasta Ksatria. Kasta Ksatria ini terdiri dari para prajurit yang berasal dari India, kemudian masuk ke Indonesia. Hal ini disebabkan itu karena terjadi perubahan politik yang ada di India, sehingga menimbulkan banyak ksatria atau prajurit yang melarikan diri ke Indonesia. Dan kemudian para ksatria ini mendirikan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu di Indonesia. Teori ksatria ini diungkapkan oleh tokoh yang bernama F.D.K. Bos. Kemudian yang keempat adalah teori Brahmana. Teori Brahmana mengatakan bahwa agama Hindu itu masuk ke Indonesia itu dibawa oleh masyarakat yang berkasta Brahmana. Kasta Brahmana ini terdiri dari para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh yang ahli dalam bidang agama Hindu. Kedatangan para Brahmana tersebut itu
adalah atas undangan dari kepala suku atau kepala adat yang tertarik dengan agama Hindu dan ada keinginan untuk memeluk agama Hindu. Teori ini diungkapkan oleh Van Leur. Kemudian yang kelima itu adalah teori arus balik. Teori ini menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia sendiri yang berperan dalam penyebaran agama Hindu. Jadi masyarakat Indonesia itu datang ke India untuk belajar tentang agama Hindu, kemudian pulang ke Indonesia dan diajarkan kepada masyarakat Indonesia. Itu tentang teori arus balik yang diungkapkan oleh F.D.K. Bos. Itu saja tentang teori masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.